Pasalnya inflasi pangan mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kepala CSID Indef Nur Hidayah, kenaikan harga pangan serta biaya pendidikan menjadi pemicu tekanan ekonomi terhadap rumah tangga. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyoroti inflasi pangan sebagai pemicu utama tekanan ekonomi terhadap rumah tangga pada Agustus 2025. Pasalnya inflasi pangan mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kepala CSID Indef Nur Hidayah, kenaikan harga pangan serta biaya pendidikan menjadi pemicu tekanan ekonomi terhadap rumah tangga. Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya pemutusan kerja akibat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut Nur Hidayah, aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus lalu juga memperlihatkan akumulasi tekanan sosial ekonomi di masyarakat. Isu pangan dan daya beli sejalan dengan tuntutan rakyat yang meminta kebijakan lebih solutif. Lonjakan harga pangan per Agustus 2025, inflasi pangan mencapai 3,99% ya per year ya, tertinggi sejak Juni 2024. Kemudian juga Juli 2025 inflasi pangan tahunan berada di 2,37% year per year dengan indeks harga konsumen sebesar 108,60. Dan kemudian juga komponen volatile food ya, makanan yang bergejolak bertumbuh 1,25%. Month to month pada Juli 2024 dan andil terbesar berasal dari beras. Kenaikan harga beras dan bahan pangan pendidikan menjadi pemicu utama kenaikan inflasi dan tekanan. Indeks keyakinan konsumen pada Agustus 2025 sebesar 117,2 turun dari bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam 1 tahun terakhir. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mencatat, indeks keyakinan konsumen sebesar 117,2 turun dari posisi Juli 2025 yang tercatat di 118,1. Secara tahunan, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang masih berada di level 124,40. Meski menurun, BI menegaskan keyakinan konsumen masih berada di zona optimis. BI mencatat terjaganya keyakinan konsumen ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen dan indeks kondisi ekonomi saat ini. Indeks ekspektasi konsumen berada di level 129,2, relatif stabil dari Juli di angka 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi tercatat di 105,1, turun dari bulan sebelumnya di angka 106,6. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purubaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purubaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, meminta Kementerian Keuangan untuk berpihak pada kepentingan rakyat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Hanif, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik. Namun, pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Hanif menekankan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata, sehingga output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekedar tercatat dalam laporan kinerja. Saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul, tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program. Pemirsa, PT Victoria Care Indonesia (TVK), emiten berkode saham Vici, membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 senilai 20,12 miliar rupiah. Setiap pemegang saham berhak menerima Rp3 per saham sesuai keputusan direksi yang telah disahkan Dewan Komisaris. PT Victoria Care Indonesia (TBK) atau emiten dengan kode saham Vici menebar dividen tunai interim sebesar Rp20,12 miliar untuk tahun buku 2025. Setiap pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp3 per saham. Keputusan direksi yang sudah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 4 September 2025 menjadi dasar pembagian dividen ini. Pembagian dividen dilaporkan dalam keterbukaan informasi BEI pada Selasa 9 September 2025. Dividen akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 19 September 2025. Penentuan recording date ini menjadi acuan resmi untuk pembagian dividen. Data keuangan per 30 Juni 2025 menjadi landasan pembagian dividen tersebut. Vici mencatatkan laba bersih Rp80,74 miliar yang diatribusikan kepada entitas induk. Sementara itu saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp636,46 miliar dengan total ekuitas Rp1,05 triliun. Perseroan juga menentukan jadwal penting terkait pembagian dividen interim tahun buku 2025. Dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan 17 September, disusul ex-dividen di pasar yang sama pada 18 September 2025. Sedangkan untuk pasar tunai, dividen ditetapkan pada 22 September dan ex-dividen pada 19 September 2025. Pembayaran dividen interim Vici dilaksanakan pada 2 Oktober 2025. Pemberian dividen ini menjadi bukti konsistensi perseroan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Dengan catatan keuangan yang kuat, Vici diharapkan dapat terus memberikan hasil positif di masa mendatang. Tim Liputan, IDX Channel.